轰炸了20多天，南京到底被波及的，到现所有人都在跑。 Film ini dimulai pada tanggal 13 Desember di tahun 1937 di Nanking, Tiongkok. Kita diperlihatkan beberapa gadis melarikan diri dari medan perang antara Tiongkok dan juga Jepang. Di sana, nampak pemandangan kabut tebal di udara dampak dari pengeboman yang tak henti-hentinya. Banyak mayat berserakan karena para serdadu Jepang tidak menunjukkan belas kasihan terhadap warga sipil sekalipun. Bahkan, sebagian para pelajar yang tengah bersembunyi di bawah jerami dapat ditemukan oleh serdadu Jepang dan serdadu tersebut tanpa pikir panjang langsung membantai mereka semua. Lalu di sana, kita diperkenalkan dengan seseorang pengurus mayat asal Amerika yang bernama John Mailer. Meskipun dia dari pihak netral, tidak dipungkiri dia juga melarikan diri dari para serdadu Jepang yang tengah menggila. Ketika dia mencoba untuk naik ke sebuah pabrik yang rusak, ia jatuh ke dalam tong penggilingan tepung. Dan meskipun di awal dia selamat dari pencarian serdadu itu, tetapi tololnya dia malah batuk dan ketahuan. Kendati pun dia apes, namun pada akhirnya dia tetap saja mendapatkan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Dia bersembunyi di pipa kecil tempat dia melihat dua gadis muda di dalam sana. John memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris, dan dia merasa frustasi karena mereka tidak dapat memahaminya. Yang dimana sebenarnya John ini tengah mencari alamat dari gereja Winchester karena ia perlu menguburkan jasad dari pastor yang bernama Engelman. Sehingga di sana salah satu siswa itu ternyata bisa berbicara Inggris dengan fasih dan mengatakan bahwa mereka berasal dari gereja tersebut. John beruntung untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain, sisa tentara Tiongkok yang ada di Nanking juga berusaha untuk melindungi rakyat mereka. Dengan formasi hidden yang diisi oleh seorang penembak jitu pula, mereka berhasil menolong beberapa siswa gereja yang tengah diburu oleh para serdadu Jepang itu. Ketika para murid itu berhasil lolos, di sanalah waktunya tentara Tiongkok harus bertempur dengan tentara Jepang secara terbuka. Namun sayang, tanpa diduga, para pasukan Jepang itu berbekal tank penembak mesin. Jelas pasukan Tiongkok kewalahan menghadapi Jepang yang mereka tahu mereka harus bisa melumpuhkan tank-tank tersebut bagaimanapun caranya. Pasukan Cina tidak punya senjata yang memadai untuk menghancurkan tank Jepang. Maka mereka menggunakan taktik perang kuno dengan membentuk perisai manusia untuk bisa menaruh bom pada tank tersebut. Dan ini adalah pemandangan paling heroik yang pernah saya lihat, bro. Ngeri. Belum bisa membendung serangan dari Jepang, Meyerly mendapatkan sebuah ide untuk memanfaatkan keadaan sekitar. Dan itu cukup efektif meskipun pada akhirnya mereka menerima kekalahan yang telak.
Sisa dari para murid-murid itu pun berhasil melarikan diri dan sampai ke gereja. Satu titik yang secara aturan tempat itu dilindungi oleh pihak luar, yang artinya serdadu Jepang dilarang untuk masuk ke sana. Hanya tersisa Mayor Lee yang masih hidup, menyelamatkan rekan prajuritnya yang tengah sekarat, dan mereka pun bersembunyi di sebuah gedung di dekat gereja tersebut. Begitu juga dengan John, dia telah berhasil mencapai gereja bersama dengan dua gadis yang bersembunyi dengannya tadi. Dan sesampainya di dalam, dia bersama dengan George, seorang penjaga gereja, yang di sana dia mengatakan bahwa jasad dari Bapak Engelman itu hancur karena bom Jepang. Tubuh dari jasad itu hancur dan tidak ada yang harus dikubur oleh John. Sehingga meskipun John ini tidak jadi memakamkan Bapak Engelman, dia tetap meminta uang bayarannya. George juga menjelaskan bahwa mereka adalah satu-satunya yang tersisa karena juru masak mereka yang bernama Gu melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Di sana John kecewa karena job disk penguburan itulah satu-satunya alasan mengapa dia pergi ke sana. George memohon John untuk tetap tinggal. Tetapi jelas, John tidak mau karena tidak ada uang. Dia mencari ke semua sisi gereja untuk memungkinkan ada uang yang disembunyikan. Tetapi dia tidak menemukan apapun. John beristirahat di kamar tidur Bapak Engelman dan ia memperlakukan dirinya sendiri seperti seorang bos. Sedangkan para siswa menangis dan berdoa di altar. Dan mereka mulai berkelahi dan saling menyalahkan atas kematian dari beberapa teman mereka. Untungnya di sana ada John dan juga George yang menghentikan perkelahian yang sedang berlangsung antara gadis-gadis itu. Di luar gereja, sekelompok wanita PSK setempat tengah berkumpul dan memaksakan diri untuk masuk ke dalam gereja karena mereka punya kesepakatan dengan Gu. Namun George tidak mengizinkan mereka masuk dan menjelaskan bahwa Gu sudah kabur. Tetapi para wanita itu terus memaksa dan memanjat tembok untuk masuk. Dan meskipun George ini berusaha untuk mengusir mereka, pada akhirnya bocah ingusan itu tetap kalah dengan mbak-mbak anarkis tersebut. Di sana, para siswa dan juga John hanya bisa melihat dari luar jendela. 有名的秦淮侯女人，关于汤姆机船。 Dan pastinya John, dengan sifat hidung belangnya, dia menggoda para wanita itu seolah-olah dia lupa jika di luar sana pembantaian masih terjadi. Pada malam yang sama, para wanita itu mengambil alih ruangan bawah tanah gereja. Dan di sini kita diperkenalkan dengan sang pemimpin kelompok tersebut. Dia adalah Yumo. Sedangkan di atas, John memberikan gadis-gadis itu setumpuk tepung dan mereka akan membuat sebuah roti. Dan saat roti hampir matang, para wanita di bawah pun ingin keluar dan mereka semua berkumpul di sekitar dapur. Dan yang membuat George kesal adalah para wanita itu meminum anggur simpanan milik gereja. Sungguh sangat tidak sopan. Apalagi si John. Di sana dia menggoda Yumo karena hanya Yumo lah yang bisa berbicara bahasa Inggris. Sebelum malam berakhir, Yumo pun pergi ke kamar John di lantai atas. Di sana, John mengira mereka akan esek-esek dan menyiapkan sedikit uang untuk jasa Yumo. Dan namun nyatanya, Yumo meminta John untuk bisa membantu kelompoknya keluar dari Nanking dan ia sangat serius tentang hal itu. Sedangkan di luar gereja, Mayor Lee memaksa dirinya untuk masuk ke dalam gereja. George yang takut jika Jepang tahu bahwa gereja menyembunyikan prajurit Tiongkok, akibatnya akan sangat fatal. Namun ternyata Mayor Lee hanya ingin menyembunyikan Puseng yang tengah sekarat itu di sana. Karena memang tidak ada obat-obatan apapun, jika Puseng meninggal, minimal dia akan mendapatkan istirahat yang nyaman sebelum meninggal dan mendapatkan pemakaman yang layak dari pihak gereja. Setelah itu, Mayor Lee pun pergi untuk bersembunyi lagi di luar gereja. Keesokan harinya, para siswa melarang para wanita lunti-lunti itu untuk menggunakan kamar mandi. Dan ketika salah satu dari mereka berkelahi, tiba-tiba malapetaka telah datang. Beberapa serdadu Jepang datang. Yang jelas, kita semua tahu tujuan mereka itu untuk apa.
mereka semua mulai berlari. Para PSK sangat aman karena mereka bersembunyi di ruangan bawah tanah, namun tidak dengan para siswa. Awalnya, John mencoba untuk bersembunyi, tetapi mungkin jiwanya malu sehingga ia memutuskan untuk mengenakan pakaian pendeta dan keluar dan berniat untuk menghentikan para serdadu Jepang. Dan inilah situasi yang begitu sangat menyedihkan. Gak habis pikir aku, bro. Akhirnya John pun keluar. Dia berteriak dan mengibarkan bendera perlindungan. You have no business being here! Leave now! Girls, you come up here! You are honorable men! Behave honorably! Namun, memang pada dasarnya serdadu Jepang itu memang iblis. Pemimpin pasukan itu mencabut katananya dan mengiris tanda palang merah yang dipegang oleh John. Dan mereka memulai kebiadaban itu lagi. Keadaan semakin parah, bahkan John pun dihajar oleh mereka. Sungguh ngoweri, bro. Ketika sebuah keganasan itu mulai semakin menggila, tiba-tiba ya, itu adalah Mayor Lee yang berada di luar gereja. Menyadari apa yang tengah terjadi, ia pun mulai menembaki para pasukan biadab itu. Shinaheda! Shinaheda! Para pasukan Jepang pun mencari di mana musuh mereka berada. Tetapi Mayor Lee begitu sangat cerdik. Dia menyebarkan semua bom yang tersisa dan cara itulah yang paling masuk akal, di mana dia yang seorang diri harus melawan pasukan Jepang yang jumlahnya puluhan itu. Dan karena memang Mayor Lee ini hanya seorang diri, pasukan Jepang pun menemukan di mana dia berada. Dan ledakan tersebut jelas membuat Kapten Lee sekarat. Namun, kendati pun demikian,
Di sana, dia sudah menyiapkan segalanya untuk bisa membunuh semua musuhnya. Sungguh sangat menawan. Beberapa jam setelah itu, pejabat tinggi tentara Jepang beserta pasukan lengkapnya menuju ke gereja tersebut. Dia adalah Kolonel Hasegawa. Dia secara terang-terangan meminta maaf atas kejadian yang dilakukan oleh pasukannya. Dia juga membawakan mereka sekantong kentang dan juga meyakinkan mereka bahwa setelah ini mereka akan aman, di mana dia akan menugaskan beberapa pasukannya untuk berjaga di depan gereja untuk mencegah hal itu bisa terjadi lagi. Sebelum rombongan kolonel itu pergi, sang kolonel memainkan piano gereja dan menyanyikan sebuah lagu rakyat Jepang. Setelah itu, dia ingin para murid-murid itu untuk latihan bernyanyi dan dia dalam beberapa hari akan kembali ke gereja itu lagi untuk melihat para murid-murid itu berpaduan suara. Setelah para pasukan kolonel pergi, kecuali para pasukan yang ditugaskan kolonel untuk menjaga gereja, John, George, dan para siswa mengubur 2 gadis yang meninggal karena tragedi menyeramkan tadi. Lalu setelah itu, para wanita meminta maaf kepada gadis-gadis itu. Mereka merasa bersalah karena mereka telah mengambil alih ruang bawah tanah yang seharusnya itu adalah tempat persembunyian teraman untuk para murid-murid. Akibat kejadian tersebut, George memohon kepada John untuk tetap tinggal, karena mungkin hanya John lah yang bisa melindungi mereka. Namun, John dengan keadaan mabuk dan juga depresinya, dia menolak dan mana mungkin dia tetap tinggal di gereja tersebut. Bahkan, Yumo pun berharap John tetap tinggal dan berterima kasih atas jasa John yang sudah melindungi para gadis di kejadian yang mengerikan tadi. Sedangkan di basement, Puseng terbangun dengan wajah yang pucat membiru. Dao pun memainkan pipa. Alat musik asal Cina itu dilantunkan merdu untuknya. Dan Dao lah yang merawat Puseng. Keesokan harinya, John mendapati bangkai truk di belakang gereja. Dia ingin memperbaiki truk tersebut, kendati pun dia tidak tahu bagaimana caranya bisa membawa pergi semua orang yang ada di gereja itu. Setidaknya, truk itu minimal bisa menyala. Dan di dalam gereja, ada seorang pria Cina yang berperan sebagai penerjemah bahasa Jepang. Dia mendapatkan izin masuk ke dalam gereja untuk menemui anaknya yang bernama Su. Dia bernama Tuan Meng. Dengan berbagai akses dari pasukan Jepang yang bisa dia peroleh, dia memaksa putrinya untuk pergi keluar Nanking dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi Su menolak. Dia tidak mau pergi tanpa teman-temannya. Yang dimana justru teman-teman sekelasnya yang tahu bahwa ayahnya itu bekerja untuk orang Jepang, mereka mengatakan kepadanya bahwa dia seorang pengkhianat. John bertemu dengan Tuan Meng. Mereka saling berbicara dan Tuan Meng perlu memastikan bahwa putrinya akan tetap aman agar bisa membawa putrinya keluar dari Cina. Meskipun secara teknis Tuan Meng tidak memiliki solusi untuk anak-anak yang lain. Sehingga John pun meminta Tuan Meng untuk membantunya mendapatkan beberapa peralatan untuk memperbaiki truk gereja. Dan setelah itu, yang harus John lakukan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan surat izin keluar dari wilayah kekuasaan Jepang. Tuan Meng memastikan itu sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berbahaya. Di sisi lain, Puseng mulai ngelantur. Semua wanita berkumpul di sekitarnya. Mereka menangis untuknya karena mereka tahu Puseng sedang sekarat. Dao benar-benar terpukul. Luka Puseng sudah membusuk parah dan pada akhirnya Puseng pun meninggal. Ketika John menguburkan jasad Puseng, Yumo menyadari bahwa anggotanya tidak lengkap sampai mereka mengetahui bahwa Dao dan Lan pergi keluar gereja untuk menuju ke rumah bordil mereka. Alasan Dao adalah dia ingin mengambil beberapa senar untuk pipanya karena dia ingin memainkan musik yang merdu untuk Puseng sebelum dimakamkan. Sedangkan Lan, dia ingin mengambil anting-antingnya. Sungguh sangat sembrono. Dao dan juga Lan ya, nekat menerjang maut untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat. Ketika John kembali ke dalam, Yumo dan wanita lainnya memohon kepada John untuk keluar dan menemukan mereka.
Jadi, ia berusaha sekuat tenaga dan ia pergi keluar bersama George sambil menjelaskan kepada para penjaga bahwa mereka mau mencari makanan karena persediaan mereka sudah habis. Ketika mereka berkeliling kota, tidak disangka John bertemu dengan temannya yaitu Terry. Terry memintanya untuk pergi bersamanya. Tetapi John tidak dapat pergi karena dia tidak mungkin meninggalkan gadis-gadis itu di gereja. Jelas, hal itu membuat temannya merasa aneh dan merasa melihat sosok John ini berbeda 90 derajat dari sebelumnya. John berubah menjadi sosok manusia yang berwelas asih dan pahlawan. Sedangkan kita melihat Daw dan juga Lan berhasil kembali ke rumah bordil mereka dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, saat mereka hendak kembali, bencana pun datang, di mana para serdadu Jepang menemukan mereka dan mulai mengejar mereka. Yang pertama, Lee tertembak dan mati. Dan yang kedua, jelas Daw tertangkap oleh mereka. Dan kebiadaban serdadu Jepang tidak perlu saya terangkan. Intinya, Doi digilir. Dan ketika yang terakhir, ketika Daw ini melawan dan menggigit telinga salah satu serdadu itu, dengan keji pula, Doi dibunuh. John pada akhirnya menemukan tubuh mereka tergeletak di lantai. Dengan keadaan yang membuat John sendiri tidak habis pikir apa yang dia lihat. Bro, lihat filmnya langsung bro. Mengerikan bro. Ia mengambil senar dan juga anting-anting itu saat mereka kembali ke gereja dan memberikannya kepada para wanita. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah meninggal karena tertembak. John tidak menceritakan kejadian aslinya. John pun sangat trauma melihat kekejaman tersebut. Lalu, tiba-tiba, Tuan Meng masuk ke dalam dan menyerahkan peralatan yang diminta oleh John. Dia juga memberikan sebuah surat izin keluar yang sebelumnya itu dipersiapkan untuk putrinya seorang. Namun, Tuan Meng mengatakan bahwa dia tampaknya tidak bisa menjalankan rencananya. Dengan background John yang sebagai pihak barat, Tuan Meng berharap penuh kepada John dan John benar-benar bertekad harus bisa menyelamatkan mereka semua. Di sanalah dia dibantu oleh George memperbaiki truk tersebut. Hari para siswa itu bernyanyi untuk Kolonel Hasegawa di altar pun tiba. Di sana, sang kolonel pun kagum. Officer, to look our best today, we ask intrusion. Dan setelah itu, inilah siasat kolonel busuk itu terungkap. Ia menjelaskan bahwa dia mendapatkan perintah dari atasan untuk mengundang para gadis itu ke sebuah upacara kemenangan mereka yang akan diadakan di keesokan harinya di sebuah kamp Jepang. Di sana John yakin, di dalam benaknya, undangan tersebut bukan untuk melihat para murid-murid itu bernyanyi. Sehingga John mengatakan dengan terang-terangan bahwa para penjaga di depan gereja itu sebenarnya bukan untuk menjaga gereja, melainkan untuk mengamankan para murid-murid agar tidak pergi ataupun kabur. Sungguh sangat bejat, guys. Kolonel Hasegawa tidak mau menerima penolakan dari John. Mereka harus wajib ke sana. Dan sebelum para pasukan Jepang itu pergi, mereka menghitung gadis-gadis itu yang berjumlah 13 orang. Termasuk Mosquito, satu lunti yang keberadaannya di sana itu sebenarnya atas ketololannya sendiri. Dan karena Mosquito ini menolak, dia menangis dan tidak ingin terlibat. Dia berbicara bahwa sebenarnya Jepang itu tidak akan menyuruh mereka bernyanyi, melainkan akan diperkeos, akan diesek-esek secara massal. Jelas hal itu membuat para murid sangat ketakutan, yang dimana John berusaha untuk berpikir positive thinking dan mengatakan kepada semua murid bahwa para pejabat tinggi itu tidak mungkin melakukan hal semacam itu.
mereka semua pasti orang yang terhormat. Namun pada kenyataannya, ucapan John ini tidak cukup meyakinkan para murid. Sehingga Su memimpin teman-temannya untuk mati bunuh diri daripada mati dan dilecehkan oleh serdadu Jepang yang biadab itu. Di sanalah para wanita dan juga John berhasil menghentikan mereka dengan Yumo berkata bahwa dia dan para kelompoknya akan menyamar menjadi mereka dan akan menggantikan mereka. It's a good idea. We can trick the Japanese and make it work. Para wanita itu pun berkumpul di ruangan bawah tanah dan membicarakan keputusan yang baru saja mereka ucap. Yumo di sana berkata bahwa mereka masih hidup sampai sekarang ya sebenarnya karena gadis-gadis biara itu juga, tidak bisa dipungkiri. Jadi sudah waktunya untuk mereka beraksi. Besok mereka tahu akan diesek-esek dan mereka berencana untuk menusuk para serdadu itu ketika sedang enak-enaknya. Mereka semua akhirnya pun setuju. Yang sebenarnya secara teknis itu misi bunuh diri sih bro. Dan dengan begitu, Yumo meminta bantuan John sekali lagi untuk merias mereka menjadi tampak seperti para murid. Dan itu keahlian John sebagai perias mayat. Dan mereka pun menggunakan tirai untuk bahan seragam biara mereka. Kembali ke ruangan bawah tanah, para wanita dan juga para murid saling menangis, mengucapkan selamat tinggal dan menyampaikan semua wasiat terakhir mereka. Mereka berpelukan dan meyakinkan para murid bahwa mereka akan aman-aman saja. Setelah itu, John pun merias wajah Yumo dan memotong rambutnya. Ketika mereka kembali ke ruangan bawah tanah, John melakukan transformasi kepada semua wanita yang tersisa yang membuat mereka berubah menjadi seperti para murid. Setelah itu, di sana, George pun menghitung mereka dan apesnya, mereka hanya 12 orang, sedangkan pasukan Jepang kemarin menghitung para murid ada 13 orang. Jepang sangat teliti, jika kurang satu saja, maka akibatnya akan sangat fatal. Sehingga, alih-alih mengorbankan satu murid perempuan, George dengan mantap, dia ingin mengorbankan dirinya sendiri. Dan tanpa ada yang bisa mencegah George, John pun akhirnya membuatkan wig untuknya dan merubah George menjadi seorang perempuan. Dan sebelum berangkat, semua wanita membawa senjata dari pecahan kaca yang mereka sembunyikan di tubuh mereka sebagai senjata melawan Jepang. Dan ketika Jepang datang untuk menjemput mereka di keesokan paginya, para wanita itu satu persatu mulai masuk ke dalam truk. Tuan Meng memaksakan diri dan ingin melihat putrinya untuk yang terakhir kalinya. Tetapi dia terkejut, yang dilihatnya justru malah gadis-gadis lain. Dan saat giliran Mosquito, dia berulah kembali, di mana dia menangis dan mengatakan ke penjaga bahwa dia bukan seorang pelajar. Untungnya, pasukan Jepang tidak dapat memahaminya, dan mereka memaksanya untuk masuk ke dalam. Jumlahnya sudah sesuai, dan truk pun itu akhirnya berangkat. Dan ini yang tidak disangka bro, Letnan Kato yang sudah menuruti Tuan Meng untuk bisa melihat putrinya berangkat, tiba-tiba dia menembak mati Tuan Meng. Sungguh sangat naas, sampai meninggal pun dia tidak bisa melihat putrinya, yaitu Su. Meskipun itu bisa jadi lebih baik ya. Dan John pun tidak bisa berbuat banyak, dan dia pun juga tidak punya waktu untuk memakamkan Tuan Meng. John pun segera masuk ke dalam, mengumpulkan semua murid di belakang truk, di mana mereka semua akan berbaring, dan di atas mereka akan ditumpuk dengan kotak penuh anggur yang mereka punya di gudang bawah tanah. Berharap itu bisa menjadi cara yang terbaik.约翰说：“他是雷九的就是没来的。” Dan sesampainya John di perbatasan, para penjaga dari serdadu Jepang itu menghalangi mereka.
dan John pun langsung memperlihatkan surat izin yang beberapa hari lalu ia dapat dari Tuan Meng. Tidak sampai di sana, meskipun lolos dalam surat izin, para pasukan Jepang itu ingin memeriksa isi dari truk tersebut. Dan di sanalah kecerdasan John yang sesungguhnya diperlihatkan. Jelas kita tahu bersama bahwa yang diangkut itu bukan hanya murid, melainkan juga ada anggur-anggur istimewa yang ada di gereja. Sehingga dengan memberikan para penjaga itu sekotak anggur, dengan mudah pula para penjaga itu membiarkannya lewat. Mereka berhasil keluar dan juga selamat. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, film berakhir dengan John yang sedang mengemudi dan melihat lurus ke depan dengan mata yang berkaca-kaca. Dan yang terpenting, para gadis-gadis itu selamat bersamanya untuk menuju ke tempat pengungsian. Di sana, Sue bernarasi sampai hari di mana dia meninggal dan di mana hari film ini ditayangkan, dia masih belum tahu apa yang terjadi kepada para wanita-wanita itu. Dia tidak pernah tahu semua nama-nama penyelamatnya dan tidak pernah melihat mereka lagi. Sehingga sepanjang hidupnya Sue, dia selalu membayangkan dia berdiri dan melihat dari balik jendela gereja, sedang melihat para wanita-wanita penyelamatnya itu berjalan masuk sekali lagi dengan tawa bahagia di bibir mereka. Sungguh sangat menyedihkan sekali bro. Dan untuk kalian yang belum tahu, saya juga pernah membahas kengerian dari film Perang Nanking ini. Film lainnya yang pastinya tidak kalah menyedihkan dari film ini. Linknya nanti akan saya sediakan di deskripsi, oke? Dan juga buat kalian semua, saya mau ucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya di channel ini. Thank you bro, thank you. Mungkin buat kalian yang mau support lebih dalam lagi ya, bisa bergabung ke member yang sudah saya sediakan. Siapa tahu ya kan kalian mau gitu kan. Tapi kalau belum bersedia juga nggak apa-apa bro, tidak masalah sama sekali. Dan tidak akan mengurangi rasa terima kasih saya kepada kalian semua bro. Jadi tenang saja, it's okay. Baiklah, cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.